Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erwin Maulana, spesialis bedah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keterampilan klinik pemeriksaan fisik gangguan sistem digestif pada anak dan dewasa. Pada prinsipnya pemeriksaan fisik untuk anak dan dewasa prinsipnya sama, yaitu inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Tetapi pada pasien anak kita harus mengikut sertakan, melibatkan orang tua, memberikan mereka mainan agar mereka lebih tenang dan lebih rileks. Langkah-langkah pemeriksaan fisik pada gangguan abdomen dari bagian bedah baik pada anak maupun dewasa, yaitu urutannya diawali dengan melakukan inspeksi. Sebelum masuk ke status lokalis abdomen, sebaiknya kita lihat inspeksi, kita lihat ekspresi dari pasien, apakah pasien tenang atau dia gelisah. Kemudian kita lihat status rehidrasi dari pasien, kita minta pasien menjulurkan lidah, lihat keluarkan lidahnya, Mas. Nah, terlihat sudah cukup, terlihat lidahnya lembab, basah, tidak kering. Kemudian kita cek turgor kulit, turgor kulit ini normal, kurang dari 2 detik. Kemudian akral, tidak dingin, berarti status sirkulasi dari pasien dalam keadaan baik. Karena pada umumnya gangguan-gangguan pada penyakit abdomen biasanya berpengaruh kepada status sirkulasi pasien. Kemudian masuk ke pemeriksaan fisik abdomen ke inspeksi, kita minta pasien untuk berbaring terlentang, silakan berbaring. Prinsip pemeriksaannya sama antara anak dan dewasa. Kita naikkan pakaian pasien, ya. Pada fase inspeksi pertama kita lihat area abdomen, ya, dibatasi bagian atas oleh arcus costae di bagian atas, kemudian bagian inferior bawahnya itu daerah ligamentum inguinal dari sias sampai ke pubis, itu masuk area abdomen. Pada umumnya area abdomen dibagi menjadi 4 kuadran, upper quadrant dan lower quadrant, dengan garis vertikal dan horizontal dengan titik tengahnya di daerah umbilicus. Yang perlu kita perhatikan pertama yaitu inspeksi kondisi abdomennya datar atau cembung, ya. Kemudian kita lihat apakah ada skar bekas operasi, ya, tidak ada bekas operasi, karena itu ada kaitannya dengan status penyakit pasien. Pada pasien yang berbadan tidak gemuk atau ideal atau kurus, apabila adanya sumbatan usus atau obstruksi, ya, perutnya akan kembung. Kadang-kadang terlihat ada gambaran usus tampak di dinding abdomen yang disebut dengan dam kontur, atau dia ada gambaran peristaltik usus dinamakan dam steiform. Itu bisa dilihat pada pasien-pasien dengan badan yang tidak gemuk. Langkah berikutnya setelah inspeksi yaitu auskultasi dengan menggunakan alat stetoskop. Pemeriksaan auskultasi sebaiknya dilakukan sebelum melakukan palpasi abdomen, karena pemeriksaan palpasi kita memberikan manipulasi kepada abdomen sehingga bisa mempengaruhi bising usus dari penderita. Pemeriksaan auskultasi, kita periksa, dengarkan bising usus untuk seluruh kuadran abdomen, ya, dimulai dari kuadran kiri atas, kiri bawah, ya. Masing-masing tempat kita periksa selama 2 sampai dengan 3 menit, ya. Kita nilai berapa kali bising usus yang terdengar. Pemeriksaan bising usus dikatakan normal apabila kita mendengarkan gerakan peristaltis usus, yaitu sekitar 5 sampai 30 menit dalam kurun waktu 2-3 menit tadi. Kemudian kita periksa juga peristaltis ususnya apakah menurun ataupun meningkat. Kemudian adanya suara-suara tambahan, suara yang otomatis seperti metallic sound atau ada suara bruit dari denyut jantung.
langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi abdomen. Pemeriksaan palpasi abdomen harus kita lakukan untuk seluruh kuadran abdomen. Ya. Untuk memudahkan pemeriksaan, kita minta pasien baik itu anak atau dewasa untuk menekuk lututnya, ya, mengangkat lututnya dua. Dengan melakukan fleksi dari hip joint, ya, lutut ditekuk, akan kita dapatkan palpasi abdomen dalam kondisi yang lebih lemas. Ya. Palpasi kita lakukan dengan telapak tangan, dengan sensasi kita rasakan di pada sisi dari jari telunjuk. Ya. Sambil pasien disuruh rileks, tarik nafas dalam, buang, gitu. Tarik nafas, buang, ya. Tarik nafas, buang. Nah, pada saat di bawah arcus costae belah kanan, kita minta pasien untuk inspirasi, tarik nafas, buang. Nah, tarik nafas, buang. Apabila terjadi hepatomegali, kita bisa merasakan tarik nafas tepi bawah hepar. Pada kasus ini kita tidak merasakan permukaan bawah hepar, berarti heparnya dalam batas normal. Kita lakukan juga untuk daerah sebelah kiri, tarik nafas dalam, buang. Ya, tarik nafas, buang. Nafas, buang. Ya, sampai ke bawah arcus costae sebelah kiri, di mana kalau ada pembesaran lien kita bisa merasakan pembesaran lien. Ya. Kita perhatikan juga pada saat palpasi kita melihat ekspresi wajah dari pasien. Ya. Kondisi yang supel, lemas itu menandakan tidak ada masalah dalam dinding abdomen. Ya. Apabila kita menemukan suatu benjolan, misalnya di daerah tengah, ya, terasa benjolan, untuk membedakan dia benjolannya dari dinding abdomen atau dari intra abdomen, ya, kita minta pasien untuk meluruskan tungkai, luruskan kakinya, kemudian suruh angkat kedua ya, tahan. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka otot akan tegang, ya, kita bisa tahu itu benjolannya dari dinding atau dari intra abdomen. Ya. Oke. Selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi pada abdomen. Perkusi harus dilakukan dengan secara gentle, secara lembut. Ya. Kita mulai dengan mengetuk dari bagian abdomen kanan bawah, ya, sampai ke kita gerakkan sampai ke kranial, sampai ke batas arcus costae. Ya. Normalnya abdomen terdengar si timpani. Ya. Nah, kalau ada bagian organ padat atau cairan, dia akan menjadi suaranya menjadi redup. Ya. Suara redup yang normal itu daerah perbatasan antara liver, kemudian di sini di sebelah kiri juga dari bawah palpasi timpani sampai ke redup ini daerah lien sebelah kiri. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan iliopsoas test atau iliopsoas sign. Pada umumnya sering ditemukan pada kasus penyakit usus buntu atau appendicitis. Caranya, ya, kita minta pasien dengan posisi terlentang, kemudian kita tangan kiri berada di atas abdomen kiri bawah, kemudian kita minta pasien untuk mengangkat tungkai yang sebelah kanan. Coba angkat, nah, pada saat dia mengangkat, pasien akan merasakan keluhan nyeri. Oke, selesai. Cara yang kedua, iliopsoas sign. Bisa juga kita minta pasien dengan posisi miring, coba menghadap ke kiri, ke sana. Oke, lurus. Nah, kemudian tungkai yang sebelah kanan kita ekstensikan ke belakang, ke dorsofleksi. Nah, pada saat kondisi sudah sekitar 60 detik, pasien akan merasakan nyeri daerah iliopsoas. Ya, selesai. Pemeriksaan khusus selanjutnya untuk menilai ada tidaknya appendicitis yaitu dengan pemeriksaan obturator test, obturator sign. Ya, dengan cara minta pasien untuk melakukan fleksi dari sendi panggul 90 derajat. Ya. Kemudian kita lakukan gerakan internal rotasi hip joint.
Nah, pada saat kondisi internal rotasi pasti akan merasakan nyeri apabila ada peradangan daerah musculus obturator. Kita ulangi lagi, fleksi hip joint dan genu, kemudian kita gerakkan, kita dorong ke bagian medial internal rotasi dari hip joint. Pada kondisi ini pasien akan merasakan nyeri apabila terjadi peradangan. Pemeriksaan selanjutnya kita akan menentukan titik McBurney untuk menilai adakah tanda-tanda atau gejala apendisitis atau usus buntu. Ya, garis McBurney, ya, titik McBurney kita tentukan dengan cara menarik garis antara umbilikus ke sias spina iliaca anterior superior. Ya, kemudian kita bagi 3 garisnya. Nah, sepertiga lateral dari garis antara umbilikus ke sias itulah daerah titik McBurney. Daerah sinilah yang kita palpasi. Kita tekan pelan-pelan sambil kita lihat ekspresi dari pasien. Apabila pasien mengeluhkan nyeri, berarti kemungkinan ada masalah atau peradangan di daerah organ di daerah di dalam. Yang paling sering yaitu appendix. Tapi ada diagnosa banding dari appendix sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Oke, pemeriksaan berikutnya kita untuk menilai ada tidaknya Murphy sign. Murphy sign itu pemeriksaan palpasi pada abdomen untuk menilai ada atau tidak peradangan pada kandung empedu. Cara pemeriksaannya, pasien dalam posisi terentang, kita minta pasien untuk melakukan fleksi dari lututnya dua-dua, dan fleksi. Kemudian kita palpasi mulai dari daerah bagian kuadrat kanan atas abdomen, mulai dari pertengahan. Kita minta pasien untuk melakukan inspirasi dalam. Tarik nafas, buang, masuk, naik sedikit, lagi, ulangi lagi, buang, tarik nafas, buang, oke, tarik nafas dalam. Nah, tanda dia positif apabila saat dia melakukan inspirasi dalam, kita akan merasakan adanya benjolan menyentuh ujung jari telunjuk. Pasien juga akan merasakan nyeri dan dia akan berhenti menarik nafas. Ya, coba tarik nafas. Nah, kalau dia sakit nyeri berarti pemeriksaan positif. Oke, pemeriksaan selanjutnya untuk menilai ada tidaknya Rovsing sign. Rovsing sign itu kita akan melakukan palpasi di daerah kuadran kiri bawah pasien. Ya, kita tekan. Kita tanya pasien apakah ada nyeri di daerah kuadran kanan bawah. Ya, jadi kita melakukan palpasi pressure di daerah kiri bawah. Ya. Apabila ada peradangan di daerah kanan bawah, pasien akan merasakan nyeri di daerah kanan bawah. Itu salah satu tanda gejala dari radang usus buntu. Oke. Pemeriksaan yang selanjutnya yang penting diperhatikan pada pemeriksaan fisik abdomen, terutama pada pasien-pasien dengan keluhan nyeri perut atau perut kembung, ya, ataupun gejala-gejala obstruksi, harus atau wajib hukumnya kita memeriksa daerah inguinal pasien, daerah inguinal dilihat apakah ada benjolan. Ya, kalau memang pasiennya kurus bisa dilihat, tapi kalau gemuk biasanya harus dipalpasi, tidak cukup hanya dilihat apakah ada teraba benjolan di daerah inguinal atau di daerah femoral. Ya, karena sering kita temukan adanya hernia. Gejala hernia yang apabila sudah terjadi obstruksi akan menimbulkan gejala akut abdomen, kembung, perforasi. Ya. Cara pemeriksaan hernia apabila tidak ditemukan benjolan, kita melakukan pemeriksaan dengan finger test dengan pemeriksaan jari telunjuk. Caranya tangan kanan, ya, masuk melalui bagian skrotum, lateral skrotum, masuk ke kanalis inguinalis dari annulus externus, kita masukkan sampai ke annulus internus. Ya. Kemudian sudah sampai di annulus internus, ya, pasien disuruh untuk mengedan atau melakukan batuk. Kita rasakan pada saat batuk apakah ada teraba benjolan menyentuh ujung jari atau daerah bagian medial dari jari telunjuk. Apabila dia benjolannya teraba di ujung jari, di sini menyentuh, berarti hernianya hernia lateral. Apabila benjolan terasa di bagian dalam dari jari telunjuk, berarti
hernianya hernia medial. Pemisahan selanjutnya yaitu pemisahan dengan thumb test dengan ibu jari. Ya, ibu jari kita dengan kiri berada di atas annulus internus sini. Pasien disuruh mengedan atau batuk. Ya. Apabila pasien disuruh mengedan, benjolannya tidak ada, teraba di bawah jari, berarti hernianya hernia lateral. Apabila sudah kita tekan di sini masih ada benjolan yang keluar dari daerah medial, berarti itu hernia medial. Oke, selesai. Ya, demikianlah beberapa pemeriksaan fisik, baik itu yang rutin maupun pemeriksaan khusus untuk penyakit tertentu untuk kelainan di bagian abdomen baik pada anak dan dewasa. Untuk mempertajam anamnesis dan pemeriksaan fisik kita, sebaiknya kita mengetahui diagnosa banding dari keluhan-keluhan pasien, keluhan utama pasien, terutama lokasi nyeri. Misalnya pasien di nyeri di kuadran kanan atas, kita pikirkan suatu penyakit, mungkin penyakit daerah kandung kedua ataupun ginjal. Kemudian di kanan bawah baik laki-laki atau perempuan itu ada diagnosa bandingnya. Nanti dibaca di buku textbook bedah. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada LKK pemeriksaan fisik gangguan sistem digestif dan pada anak dan dewasa. Saya akhiri materi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.